Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iwal Sastra, jumpa kembali dalam Cerdas Aksi bersama Iwal Sastra. Partai Nasdem sudah selesai melakukan Rakernas di Jakarta. Di penutupan Rakernas, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 rekomendasi Partai Nasdem terhadap para bakal calon presiden. Nah, menurut Anda, siapakah yang diuntungkan di antara nama-nama bakal calon presiden yang telah diumumkan oleh Partai Nasdem? Dan apakah ini benar-benar menjadikan satu keputusan politik atau hanya gimmick politik semata? 3 nama yang diumumkan sebagai bakal calon presiden yang direkomendasikan oleh Partai Nasdem itu adalah, dan diingatkan, ini tidak ada peringkatnya. Urutannya pun ya hanya sekedar urutan, jadi tidak ada ranking, tidak ada peringkat. Dan diumumkan artinya ketiga nama ini memiliki peluang yang sama untuk diusung sebagai bakal calon presiden nantinya oleh Partai Nasdem. 3 nama itu adalah 1. Anies Baswedan, 2. Ganjar Pranowo, 3. Andika Perkasa. Anies Baswedan, Gubernur DKI, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, Panglima TNI. Nah, siapakah yang paling diuntungkan dari 3 nama ini dari rekomendasi yang diberikan oleh Partai Nasdem yang dibacakan langsung oleh Ketua Umumnya Surya Paloh? Nah, tentu ya benar, yang paling diuntungkan adalah Andika Perkasa. Kenapa? Karena dalam survei-survei selama ini, ya hasil dari survei Andika Perkasa masih biasa-biasa saja dibandingkan dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sering masuk dalam 3 besar ya. Satu lagi adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, sementara Andika Perkasa masih jauh di bawahnya. Dengan nama Andika Perkasa masuk sebagai salah satu nama yang direkomendasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, kemudian disejajarkan dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, sudah jelas ya Andika Perkasa mendapatkan keuntungan di sini karena namanya tiba-tiba masuk dalam 3 besar ya, 3 besar bakal calon presiden yang lainnya, karena banyak juga bakal calon presiden yang diusulkan oleh DPW pada waktu Rakernas Partai Nasdem, dan ini nama 3 besar yang kemudian diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, tentu saja sangat menguntungkan bagi Andika Perkasa. Pertanyaan berikutnya, apakah ini merupakan serius ya, merupakan serius sebagai rekomendasi yang serius, salah satunya nanti akan diusung ya, ini adalah keputusan politik yang serius, atau ini hanya gimmick politik semata? Nah, tentu kita akan lihat sampai di mana kemudian salah satu dari 3 nama ini benar-benar kemudian diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden nantinya. Apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, atau Andika Perkasa? Kalau seandainya tidak ada salah satu dari nama ini kemudian diusung, maka ini sudah dapat diduga sebagai gimmick politik semata ya, untuk bisa menarik perhatian media dan masyarakat terhadap Partai Nasdem. Tapi kalau salah satu dari nama ini kemudian diusung sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, menunjukkan ini adalah keputusan politik yang serius. Bisa saja sekarang ini disebutkan ketiga nama ini tidak memiliki peringkat dan masih fleksibel karena Partai Nasdem masih mau melihat reaksi dari masyarakat terhadap 3 nama ini. Harus dilihat dulu hitungan-hitungan politiknya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari hitungan-hitungan politik, dari reaksi politik, tetap sampai saat ini yang paling diuntungkan adalah Andika Perkasa. Kenapa? Karena Ganjar Pranowo adalah kader partai lain, yaitu Partai PDI Perjuangan. Sedangkan Anies Baswedan, nah ini tokoh yang masih memiliki pro kontra di antara para pemilih, yaitu terutama pemilih-pemilih yang masih belum move on dari masa lalu atau pilpres yang lalu, yang masih terjebak pada simbol-simbol, julukan-julukan yang masih kita baca di media sosial. Sehingga ini tentu menjadi pertimbangan juga bagi Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah partai pengusung utama Presiden Jokowi. Sedangkan kita tahu banyak pendukung Presiden Jokowi tidak menyukai Anies. Nah, apakah ini akan terus terbawa ketika nanti misalnya Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan? Tentu ini akan dilihat, akan diukur oleh Partai Nasdem.
Ini menurut prediksi saya. Sedangkan Andika Perkasa belum memiliki hal tersebut. Ya, belum ada riak-riak pro dan kontra secara politik terhadap Andika Perkasa. Ya, karena memang pada Pilpres yang lalu Andika Perkasa masih merupakan seorang prajurit TNI dan sekarang juga masih prajurit TNI, belum masuk ke politik praktis sama sekali. Jika kita bandingkan misalnya dengan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang sekarang juga aktif di KAMI. Nah, itulah ya gambaran sementara ini tentang hasil dari rekomendasi Partai Nasdem. Tapi ini baru sebatas prediksi, melihat-lihat berdasarkan perkembangan politik yang ada. Bagaimana ke depannya, kita tunggu saja. Akhirnya, kemanakah Partai Nasdem akan melabuhkan pilihannya, dan siapakah yang diusung sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, dan siapakah di antara calon-calon yang diumumkan tadi itu laku atau bisa diterima oleh partai lain yang siap berkoalisi dengan Partai Nasdem. Saya Iwal Sastra, sampai jumpa.